Oke? Tanganmu membuat kepompong hancur. Apa ya maksud dari pesan ini? Pengirimnya pasti punya maksud tertentu, Biru. Dia pasti merasa ada sesuatu barang miliknya dia yang sudah kalian hancurkan. Makanya dia meneror kalian. Menghancurkan apa ya? Perasaan kita nggak pernah punya masalah sama orang lain selama 2 bulan ini. Ya, ada sih Marcel, tapi kan dia yang cari masalah. Repot juga nih. Aku nggak berani pesan makanan pakai aplikasi online. Supaya nggak ada yang tahu tempat tinggal aku. Jadi terpaksa deh aku keluar rumah tiap hari. Mana ribet lagi harus pakai masker terus. Duh, Pak Baron udah datang. Harsi mana ya? Apa gue telepon aja kali ya? Untung udah dikasih nomor sama Pak Noah. Ini pasti nomornya Pak Baron. Gue reject aja deh. Kalau Pak Baron gak berhasil jemput gue, pasti dia lapor masalah sama Kak Ferni. Dijamin, Kak Ferni pasti stres. Tapi gimana caranya ya gue pergi dari sini tanpa ketahuan sama Pak Baron? Ngapain sih lu di sini? Hah? Kak, gue mau numpang bentar. Numpang lu pikir gue ojek? Hah? Turun sana ya. Yalah, lo tuh rese banget sih bentar doang. Ih, pelit banget jadi orang. Udah ayo cabut. Sebelum bapak-bapak itu ngeliat. Bapak mana? Sebelah sana. Oh, ini aku berantakan banget. Ya makanya gak usah dikipasin mulu. Oh my god, Niken! Apa sih, ngagetin aja? Itu lihat. What? Ngapain dia coba boncengin tuh cewek tuh, ngapain coba? Ya makanya gue juga kaget. Selama ini kan Ale gak pernah mau tuh ngeboncengin elu, ngajak makan elu, terus habis itu beliin lu jus kantin yang enak banget itu. Ya emang sih Gacan. Lo bisa diem gak? Maaf. Maksud gue tuh kenapa lu diem aja gitu? Lu nyerah, gerak dong. Masa lu Gak ada yang nyerah. Enak aja. Awas aja tuh anak.
Bapak. Kayak ada yang manggil gua. Manggil saya? Bapak yang pakai baju hitam. Bapak. Ah, iya. Sini, Pak. Diam, Pak. Pak. Sini, Pak. diam kan? Diam. Pak. Iya, Pak. Sini, Pak. Bapak nyari anak ini kan, Pak? Arsi? Arsi, ayo pulang Arsi. Pulang sana. Tungguin tuh. Saya lo. Kok malah lari sih? Arsi! Ale, kamu ngapain sih deket-deket sama cewek tadi? Tuh cewek tuh troublemaker banget, tau gak sih? Kamu harusnya jauh-jauh dari sama tuh cewek. Daripada kamu dapat masalah. Saya juga gak kenal sama cewek. Ih, Ale, aku belum kelar ngomong. Sabar ya Besti. Ini kan bukan pertama kali lu dicuekin sama Ale. Jadi menurut gue, kata gue, lu harusnya udah terbiasa sih. Karena emang Arsi tuh Bisa diam nggak? Jangan marah, tunggu. Tanganmu membuat kepompong hancur. Maksudnya apa ya? Kita dapat 2 paket 2 hari berturut-turut. Paketnya warna kuning. Isinya itu mainan bekas. Dan di setiap kotak itu ada tulisan ini. Kalian nggak cek CCTV? Siapa yang ngirim barang tersebut? Udah. Ini Mas. Ini tapi mukanya nggak kelihatan. Iya mas. Kayaknya orang ini sengaja berpenampilan kayak gitu. Supaya nggak ada yang kenalin. Tapi coba deh mas, cek di videonya. Itu orang jalannya pincang. Iya benar pincang dia. Bentar deh. Memangnya dia kasih mainan apa? Ini Mbak. Dia kirim ini. Dan keduanya itu masih berfungsi. Yang ini juga. Tapi dua-duanya ini bukan mainan baru. Ini semuanya warnanya kuning ya? Tapi gue yakin pengirimnya pasti orang yang sama. Oke, berarti besar kemungkinan besok itu orang itu akan mengirimkan kotak kuning yang sama kepada kalian. Iya, bisa jadi Lang. Makanya gue pengen kita semua kerjasama untuk tangkap orang itu besok. Oke, kalau gitu besok pagi gue sama Mira standby di rumah. Dan kebetulan besok itu kita ada foto shoot keluarga di rumah, ya kan sayang? Jadi kita sambil standby aja. Dan mudah-mudahan sebelum acara foto shoot itu dimulai, orang itu udah ketangkep. Oke. Tanganmu membuat kepompong hancur. Apa ya maksud dari pesan ini? Pengirimnya pasti punya maksud tertentu, Biru. Dia pasti merasa ada sesuatu barang miliknya dia yang sudah kalian hancurkan. Makanya dia meneror kalian. Menghancurkan apa ya? Perasaan kita nggak pernah punya masalah sama orang lain selama 2 bulan ini. Ya, ada sih Marcel, tapi kan dia yang cari masalah. Pokoknya hari ini gue harus bikin kafe ini repot. Arsi! Arsi!
Arsinya nggak ada ya? Perasaan tadi dia belok ke sini deh. Aduh, habis gue nih. Bisa-bisa dimarahin sama Pak Noah. Kalau sampai dia tahu Arsi hilang. Ayo dong Pak Baron, pulang sana pulang. Gak usah ngejar gue terus. Gawat ini. Apa gue laporin aja ke Pak Noah? Ya, gue telepon Pak Noah aja. Halo Pak, Ya, halo, Baron. Arsinya hilang Pak. Jangan bercanda kamu. Beneran Pak. Tadi kan saya sudah sampai ke sekolahnya mau jemput. Tapi pas Arsi lihat saya dia kabur Pak. Dia nyuruh saya pulang aja Pak, dia nggak mau naik mobil. Kenapa kamu nggak kejar? Udah Pak, saya sudah kejar Arsinya. Tapi Arsinya cepet banget larinya Pak. Saya kehilangan jejaknya. Baru aja disuruh jaga Arsi, kamu nggak bisa. Gimana sih? Iya ya maaf Pak. Arsy kenapa Mas? Kata Baron, Arsi kabur. Arsi siapa ya? Adik tirinya Mbak Ferni, Kak. Sini handphonenya Mas. Aku mau ngomong sama Baron. Sebentar, Baron. Halo Baron. Iya Bu, maaf Bu. Saya... Udah ya, Baron kamu nggak usah pusing. Mendingan sekarang kamu pergi aja dari situ. Hah? Pergi Bu? Terus Arsinya gimana Bu? Ya biarin aja, nanti juga dia pulang sendiri kok. Kamu yakin, sayang? Udah biarin aja, dia mau pulang kemana lagi selain ke rumah kita, Mas? Baron, udah mendingan sekarang kamu jemput saya sama Mas Noah aja di Royal Heritage Cafe. Sekarang saya udah selesai. Iya ya Bu, baik Bu. Oke. Akhirnya dia pergi juga. Juga habis lari-larian. Mana nggak bawa minum lagi. Ada yang jualan es jeruk tuh. Beli deh. Kasih, Baron. Polisi. Parkir motornya di samping motor aku lagi. Gawat. Kalau dia lihat muka aku pergi aja deh. Aku harus sembunyiin muka aku nih. Polisi kan taunya aku udah meninggal. Loh, mana masker aku? Sial. Polisinya malah lihat aku lagi.